Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Sesuai dengan visi sekolah kita, unggul, cerdas, mandiri, serta berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan lupa tetap berdoa serta belajar ya. Satu lagi, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita lihat yang berikut ini. Baik, kita mulai materinya kali ini mengenai follow the instruction below ya, atau menu atau tips ya. Lanjut, learning overview ya. Jadi ini outline materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang pronunciation ya. Sedikit kita ulik mengenai pronunciation center, yaitu mengenai homophones ya. Apa itu homophones nanti kita bahas. Bagian pertama yaitu manual, tips, and instruction, nanti akan dijelaskan sedikit. Kemudian akan bahas mengenai beberapa grammar ya. Itu hanya beberapa saja, secara umum saja. Nanti pada prakteknya kita akan bahas di lain kesempatan. Kita mulai ya. Ya. Yang pertama kita bahas mengenai pronunciation center ya. Cara melafalkan atau membunyikan sebuah kata ya. Homophones, apa itu? Homophones are words that have exactly the same sound. Jadi homophone itu adalah kata yang memiliki bunyi sound ya, bunyi yang sama. Homo means ya, homo itu artinya same ya. Jangan dipikir yang aneh-aneh ya. Homo itu artinya adalah sejenis atau sama. But different meanings and usually spelling ya. Jadi biasanya kalau bunyinya sama itu memiliki makna yang berbeda dan
mengejanya juga berbeda. Contohnya di situ, for example, the following two words have the same sound. Jadi ada dua kata yang memiliki bunyi yang sama tapi ejaannya berbeda. Tentu saja artinya juga berbeda. Contohnya di situ kalau kita spell H-O-U-R ya, O-U-R, bunyinya hour. Nah, itu sama, bunyinya sama, tapi ketika di spelling dan maknanya juga berbeda. Kalau yang satu artinya jam, satunya adalah artinya kita. Kita lanjutkan. Contoh lainnya di situ ada tip tip tip. Nah, bunyinya sama, tip tip tip. Nah, tapi maknanya berbeda. Tip yang pertama adalah piece of advice. Jadi secuil saran atau sedikit saran ya. Tip berikutnya adalah small sum of money given to someone for performing a service. Jadi biasanya kalau kalian di restoran terus pelayannya lebih bagus atau ada penyanyi yang buat kalian terpesona ya, ada pengamen jalanan kemudian kalian terpesona, nah biasanya diberikan tip. Jadi uang kecil yang dibagikan karena telah menampilkan jasanya. Berikutnya adalah the unappointed or projecting object. Jadi di ujung sebuah acara atau objek yang dipresentasikan. The following list of 70 groups of homophone contains only the most common homophones using relatively random words. Jadi homophone itu ada 70 jenis ya. Nah, yang digunakan biasanya adalah kata-kata yang umum. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri kata-kata yang bunyinya sama tapi makna dan ejaannya berbeda itu apa aja ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu manual. Ya. Nah, manual itu apa? Manual adalah user guide or user's guide, also commonly known as manual. Is technical communication document. Nah, biasanya kalau dikatakan manual atau user guide itu biasanya kalian temukan pada handphone ya. Kalau handphone baru ada manual penggunaan ya, atau user guide. Nah, itu adalah berisikan bahasa-bahasa teknis didokumenkan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada orang yang mau memasang atau merakit sesuatu atau mau menggunakan juga bisa ya. Misalkan handphone, manual instruksinya apa? Ketika handphone baru biasanya kalau mau menghidupkan tekan tombol power kurang lebih berapa detik, nah, kemudian setup dan sebagainya. Itu adalah sebuah manual atau user guide. Kita lanjutkan. Tadi manual ya, sekarang tips. Nah, tadi ada tip ada 3, bunyinya sama tapi lafalnya atau maknanya dan ejaannya berbeda. Apa itu tips? Tips mean advice on matters, jadi sebuah saran pada persoalan tertentu that may be of interest to you. Biasanya saran yang tidak berbayar. Kalau teman lagi putus cinta atau bagaimana, biasanya kamu memberikan tips ya, atau misalkan kamu memberikan kisi-kisi, itu ada tips. Nah, itu termasuk tips ya, saran pada soal-soal atau masalah-masalah tertentu yang membuat kamu tertarik kepadanya. Kita lanjutkan. Nah, instruction. Apa itu instruction? Instruction adalah pernyataan ya, dibedakan ya, pernyataan yang dideskripsikan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu ya. Biasanya itu berupa perintah ya. Kalau dicontoh di gambar ini kalian lihat ya, ini adalah perintah ketika cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya.
kebetulan kita dalam masa pandemi, jadi kita harus patuh pada yang namanya 3M ya, protokol kesehatan. Nah ini adalah instruksinya ya, tata caranya. Jadi yang dinamakan instruction itu sudah jelas ya dalam bahasa kita, artinya instruksi. Apa itu instruksi? Instruksi itu biasanya sebuah pernyataan yang punya tujuan untuk memerintahkan melakukan sesuatu. Paham ya? Kalau sini kita lanjutkan. Nah, kita masuk grammar. Pak Kun hanya bahas tentang apa saja sih yang digunakan ketika kita menggunakan manual tadi, kemudian kita menggunakan tips ya, kemudian menggunakan instruction. Jadi grammar apa saja yang biasanya dipakai ya. Imperatif itu apa? Imperatif adalah digunakan untuk secara langsung ya, memberitahukan seseorang tentang sesuatu hal. Kadang-kadang itu adalah perintah ya. Jadi imperatif itu biasanya contohnya di sana adalah, for example ya, jadi contohnya di situ ada yang pertama, mom to daughter, artinya maaf ibu ke anak putri atau anak perempuannya. Jadi ada kalimat perintahnya di situ, kadang-kadang bisa perintah ya. Contoh, eat vegetables to stay healthy. Nah, artinya makanlah sayuran untuk jaga kesehatan. Nah, kenapa dikatakan imperatif? Imperatif itu kata kerjanya di depan, subjeknya dihilangkan. Paham ya? Imperatif itu biasanya kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu kata kerjanya selalu ditaruh di depan, berarti subjeknya dihilangkan. Nah, apa saja? Nah, ini strukturnya atau susunannya apa? Nah, tadi Pak Nur sudah bilang kata kerjanya atau kata kerja yang digunakan apa itu ditaruh di depan, kemudian objek atau pelengkap. Jadi tadi contoh sebelumnya adalah eat vegetables, jadi eat-nya adalah base verb-nya atau verb-nya, kemudian vegetables dan seterusnya adalah objek atau pelengkap. Contoh di sini feed the eggs ya, pecahkan telur. Nah ini sama, ketika itu berupa kalimat negatif perintah ya, menggunakan imperatif. Nah sama, tinggal susunannya saja, jangan dihafalkan ya, tinggal kalian lihat saja susunannya. Kalau bentuk imperatif negatif itu apa saja? Nah, harus ada do not, kemudian kata kerja. Paham ya? Boleh kamu tuliskan do not, don't, it's up to you. Lanjutkan. Nah, imperatif biasanya digunakan untuk situasi seperti apa? Yang pertama, memberikan instruksi. Tadi Pak Gu bilang grammar ini adalah penunjang ketika kalian membuat manual atau membuat instruction atau membuat apa tips tadi. Di sini disebutkan kalau imperatif itu biasa digunakan untuk memberikan instruksi, kemudian memberikan perintah, kemudian memberikan saran, masukan, kemudian menawarkan sesuatu. Kita lanjutkan. Nah, biasanya kata hukum yang digunakan itu kira-kira apa saja? Nah, di sini contohnya apa saja? Yang pertama ada first of all, then, next, after that. Nah, terus ini ya, ketika kamu buat sebuah kalimat ada kata hukum yang digunakan. Itu adalah kata hukum yang biasa dipakai dalam menggunakan manual, dalam menggunakan tip dan instruction. Tidak usah dihafalkan ya, itu kalian lihat atau dipelajari terus kemudian praktek. Bahasa Inggris ini bukan tentang how do you get the information, but you have to do the practice more and more ya, gitu ya. Bukan tentang apa yang kamu dapatkan terus hanya diingat, salah. Bahasa Inggris adalah practice makes perfect. Kita lanjutkan.
adverb, grammar yang ketiga yang ada dalam manual, instruction, dan tips itu yang ketiga adalah adverb. Apa itu adverb? Ya, kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau modifikasi makna tentang kata kerja atau kata sifat dan keterangan yang lain. Jadi adverb itu artinya adalah keterangan. Itu adverb biasanya diawali dengan kata sifat, kemudian ditambahkan kata ly. Contohnya itu ada such as, in, slowly. Kata sifatnya adalah slow, tapi ketika ada imbuhan ly itu menjadi keterangan, ya, dan seterusnya. Nanti kalian bisa belajar ini di SMP sudah pernah kalian baca, jadi aku hanya mengulang saja, tidak perlu digunakan, tidak perlu dibahas terlalu dalam. Di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama adverb of manner, itu tentang perilaku. Kemudian adverb of place, tentang tempat, keterangan tempat. Kemudian keterangan waktu, adverbs of time. Kemudian adverbs of frequency. Ya, itu contoh-contohnya. Kita lanjut tentang grammar yang keempat yang digunakan dalam manual dan kawan-kawannya, yaitu ordinal numbers. Ya, ordinal numbers apa itu, Pak? Ordinal numbers adalah sesuatu yang digunakan pada manual, tips, dan instruction. Tujuannya apa? Untuk membuat urutan atau kesesuaian antara kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Contoh di sini ordinal number menggunakan first, yang pertama bla bla bla. Ini contohnya di sini ya, how to make apple jam. Nah, ini manualnya ya. Jadi yang pertama bagaimana cara membuat selai apel. Nah, yang first, nah ini ordinal numbers. Jangan dihafalkan, ya, kalian baca terus kalian praktekkan biar paham. Nah, ada ordinal, ada cardinal, itu di SMP sudah pernah kalian pelajari. Kita lanjutkan ya. Describing a process using imperative. The use of imperative. Jadi kita mendeskripsikan tentang bagaimana penggunaan imperatif. Nah, di sini use of imperative biasanya digunakan dengan bare infinitive of the verb, ya. The infinitive without to berarti tanpa to. Biasanya kalau infinitive itu ada to, kalau bare infinitive ada to di depannya, tanpa to di depannya. Contoh di sini, use a minimum of 4 eggs per omelette. Jadi ini namanya bare infinitive, ya. Jadi base verbnya adalah use tanpa tambahan to, itu dinamakan bare infinitive. Dikatakan infinitive itu harus ada to ini ya, to di depannya. Ini contohnya dan selanjutnya. Nah, kemudian additional, tambahan. Nah, biasanya seperti dalam mendeskripsikan sebuah proses seperti yang kalian buat tadi, misalkan contoh how to make apple jam, itu biasanya ada kata orang yang harus kalian sebutkan, yaitu you. Biasanya you use minimum, you have to, itu sama ya. Ada subjek yang harus kalian sebutkan sebagai tambahan bahwa ketika kamu membuat apple jam, itu yang membuat you, ada pangguannya ya. Sama, kita lanjutkan ya. Ini ada lagi additional, ada yang namakan linking words ya. Jadi kata satu dengan kata yang lain itu berkaitan, biasanya itu ditambahkan kata dan, kemudian banyak hal yang tadi ada next, after that, finally, and so on. Nah, kegiatan yang paling sulit dalam mempelajari sebuah bahasa adalah mengenai writing.
Ketika kalian kecil, yang pertama kalian lakukan adalah belajar untuk mendengar. Setelah mendengar, berbicara. Setelah berbicara, baru membaca. Setelah membaca, kegiatan paling kompleks adalah menulis. Ini harusnya skalanya kalau di kurikulum kita itu sudah masuk dalam SMK. Tapi kalau kalian nanti melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, otomatis nanti terkait dengan prosedur atau tata cara penulisan yang baik dan benar sudah ada. Aku tidak bahas tentang teorinya, ya. Ini adalah rangkaian atau contoh ketika kalian membuat sebuah manual, ya, prosedur writing. Yang pertama, katakan atau sampaikan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu itu sudah dalam sebuah langkah-langkah yang jelas. Jadi yang pertama apa yang harus dilakukan, misalnya tadi bagaimana cara membuat surat apel, itu jelas, ya, urutannya jelas, bahan dan peralatannya juga jelas, ya. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak jelas arahnya, jadi harus disesuaikan. Soalan kalian bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, ya. Aku tunggu. Terus untuk tugasnya, jangan lupa beberapa waktu yang lalu terkait dengan 2 materi yang sudah Pak Kun share, itu baru hanya 1 orang yang mengumpulkan. Hebat. Nah, prosedur writing itu fungsi sosialnya apa? Untuk memberitahu bagaimana sesuatu itu diselesaikan atau digunakan, ya, dalam melalui beberapa langkah-langkah. Ya, tadi jelas, ya, kalau buat selai apel itu langkah-langkahnya harus jelas. Kemudian text organization, jadi teks yang harus disusun itu apa saja. Yang pertama ada goal itu tujuannya apa. Kemudian material. Nah, tadi Pak Kun sudah sebutkan harus ada goalnya. Goal itu biasanya tata caranya, terus kemudian sama bahannya termasuk dengan peralatannya, kemudian goalnya. Setelah kalian buat itu, tujuannya apa, ya. Kemudian material sudah tadi Pak Kun singgung sedikit, steps, langkah-langkahnya. Kalau kalian buat khususnya multimedia, itu kalau kalian buat undangan itu ada step-stepnya, ada tutorialnya. Nah, itu termasuk dalam manual, ya. Kemudian language features. Tadi language feature ini berkaitan dengan banyak hal, ya, bisa grammar, ya, bisa terkait dengan penggunaan tanda titik, koma, dan sebagainya, ya. Tapi itu terkait penulisan secara kompleks. Biasanya yang digunakan di sini adalah terkait dengan grammarnya, terkait dengan kita menggunakan ordinal numbernya, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa dukung agar kalian bisa mensukseskan PPDB SMK Wahyudasih Surabaya. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri materi kita pada kali ini, Pak Kun ingatkan, ya, jangan sampai lupa mengerjakan tugasmu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, otomatis nilai 0. Pak Kun tidak akan mentoleransi ketika kamu tidak melakukan apapun untuk mendapatkan nilaimu. Paham, ya? Tugas selalu saya infokan melalui Classroom. Nanti di link deskripsi Pak Kun sertakan lagi untuk kalian masuk di Classroom. Kemudian jangan lupa bantu untuk share, ya, di akun sosial mediamu
Share apa Pak? Untuk pendaftaran peserta didik baru agar adik-adik kelas masuk di Taman Pendidikan Wahid Hasim. Share yang banyak, share yang besar agar sekolah kalian menjadi sekolah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.